Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'uha al-mar'atus salihah. Ad-dunya mata', dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'uha, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus salihah, yaitu wanita yang solihah. Seperti apakah wanita solehah itu sehingga disebut sebagai sebaik-baik perhiasan dunia? Ya, indah tentunya, karena perhiasan adalah indah. Suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah wanita yang pertama kali dijamin masuk surga oleh Allah setelah Ummul Mukminin?" Maka jawab baginda, "Dia adalah Ummu Muti'ah." Siapakah Ummu Muti'ah? Siapa Ummu Muti'ah sehingga Allah memberikan keistimewaan surga untuknya? Maka datanglah Fatimah ke rumah Ummu Muti'ah. Sampainya di sana, Fatimah mengucapkan salam, dan Ummu Muti'ah menjawab salamnya dari dalam rumahnya seraya bertanya, "Siapakah Anda?" "Saya Fatimah, wahai Muti'ah. Datang bersama putraku Hasan." Lalu apa yang terjadi? Apa jawab Muti'ah? Muti'ah menjawab, "Mohon maaf, aku tidak bisa membukakan pintu untukmu. Aku tidak bisa mengajakmu masuk ke dalam rumahku. Suamiku sedang tidak ada di rumah. Dan aku belum minta izin kepada suamiku untuk memasukkan orang laki-laki ke dalam rumahku. Tapi Muti'ah, dia itu putraku. Dia masih kecil dan belum balik." Apa jawab Muti'ah? "Sekalipun dia masih kecil, sekalipun dia belum balik, tapi tetap saja dia adalah laki-laki, dan saya belum minta izin kepada suamiku untuk memasukkan laki-laki ke dalam rumahku. Maka datanglah besok." Ya, maka datanglah Fatimah ke rumah Ummu Muti'ah besok harinya, yang kebetulan di sana ada suami Muti'ah. Di sana Fatimah menyaksikan betapa Muti'ah ini ternyata seorang ahli ibadah, seorang ahli ibadah yang benar-benar taat kepada suaminya. Fatimah menyaksikan betapa Muti'ah melayani suaminya dengan baik. Ketika sedang menemani suaminya makan, Fatimah menyaksikan ada tongkat di samping suaminya. Fatimah bertanya kepada Muti'ah, "Wahai Muti'ah, untuk apa itu tongkat?" "Tongkat itu aku persiapkan untuk suamiku. Aku sediakan untuk suamiku agar nanti ia bisa memukul aku ketika apa yang aku berikan tidak berkenan di hati suamiku." Masya Allah, begitulah sosok Ummu Muti'ah. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, wahai muslimah? Sudah pantaskah kita disebut sebagai sebaik-baik perhiasan dunia? Sudah pantaskah kita disebut sebagai wanita yang solihah? Bagaimana kita mencoba mencontoh, meneladani Ummu Muti'ah dalam berbakti kepada suaminya? Tentunya semua itu butuh kesabaran yang luar biasa. Ya, wanita solehah tentunya tidak hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu. Yang mana ibu adalah pendidik, guru yang pertama dan utama untuk anak-anaknya. Muslimah punya peran yang sangat besar untuk tegaknya agama dan negara kita. Kita lihat di era sekarang ini, di era pandemi saat ini, ketika sekolah-sekolah ditutup dan anak-anak dikembalikan kepada orang tuanya untuk belajar bersama orang tuanya di rumah, apa yang terjadi? Ada seorang ibu yang tega membunuh putranya sendiri, yang tega membunuh buah hatinya sendiri saat mendidik anak-anaknya. Itu semua karena kurangnya iman, kurangnya kesabaran yang ada pada dirinya. Marilah kita senantiasa menjaga iman kita, menjaga diri kita, dan berusaha mencontoh seorang Muti'ah dalam ketaatan kepada suaminya. Seperti yang kita tahu bagaimana dia
menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah, menjaga amanah suaminya. Ya, muslimah, kalian begitu indah, maka jagalah indahmu itu. Biarkan cantikmu, indahmu, hanya suamimu saja yang menikmatinya. Jadilah kau wanita paling cantik di mata dan di hati suamimu. Pantaskan dirimu untuk menjadi sebenar-benar sebaik-baik perhiasan dunia yang didambakan oleh surga. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Albirru manitaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.